Shalom. Shalom. Apakah kita penuh sukacita, bersemangat untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini? Jika kita bersukacita, bersepakat menyembah Tuhan, saya ajak kita bangkit berdiri, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Allah yang besar, Allah yang mengasihi kita, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Yes, Tuhan. Yeah. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Mari datang menyembahnya. Amin, katakan Tuhan Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dan satu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Allah kita Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dan lagu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia bantu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersukacita, bernyanyilah, dia bantu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Lagi Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Dia Raja Maha Besar. Amin. Yesus Raja Maha Besar. Amin. Amin ya. Amin. Dia sumber kuat kita. Kita tidak pernah takut karena Dia sumber kuat kita. Dia perlindungan kita. Amin. Amin. Meskipun musuh di depanku
kita bawa hati kita ke hadapan Tuhan. Jemaat, ambil waktu teduh bersama Tuhan. Sementara lagu ini dinaikkan, mari kita terhubung dengan Tuhan. Ku ingin
kepada Yesus kita. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu. Kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hatimu. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu. Kerinduan dalam hidupku, menyenangkanku Yesus. Mari sembah Dia. Nyatakan kerinduan kita kepadanya, bahwa kita ingin mengasihi Dia lebih lagi. Nyatakan kerinduanmu, bahwa kita ingin mengasihinya lebih lagi. Mengasihimu dengan hidupku Tuhan, mengasihimu dengan apa yang ada padaku. Memandangmu Tuhan seumur hidupku, mengikutimu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan, masuk dalam kehendakmu. Oh, mampukan kami Tuhan, mampukan kami untuk tinggal dalam rencanamu, untuk tinggal dalam kehendakmu Tuhan, untuk mata kami terus tertuju padamu, untuk hati kami terturus terpaut padamu. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami mengasihi Engkau lebih lagi. Bangkitkan iman di hati kami Tuhan, bangkitkan iman di hati kami, untuk kami memandang Engkau, untuk kami melihat apa
Biarlah terus kami ada dalam perkataan-Mu. Kami yang terus semakin dekat dengan Engkau. Semakin dalam dengan Engkau. Sehingga kami terus boleh memiliki pengenalan yang benar tentang Engkau. Engkau berkata di Yohanes 14 ayat 15, kalau Engkau mengasihi aku, Engkau akan melakukan segala perintah-Ku. Biarlah kami terus mengasihi Engkau, yaitu terus datang dan semakin dalam dekat dengan Engkau, merindukan hadirat-Mu dan perkataan. Karena kasih kami kepada Engkau, kami pasti senantiasa merindukan pribadi-Mu, hadirat-Mu. Makasih Tuhanku. Ini kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Berbicaralah setiap kami. Dalam nama Yesus. Saya menolak pekerjaan si iblis yang ingin berusaha mencuri, merusak kebenaran firman Allah, yang menghalangi kebenaran firman Allah untuk tertabur sebagai benih yang baik dalam kehidupan kami. Saya hancurkan pekerjaan iblis dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah. Kau berkati hamba. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur sekali untuk hari ini. Kita boleh menikmati Dia. Pasti kita semua begitu menikmati hadirat-Nya, menikmati pribadinya. Dan setelah kita memuji Dia, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Kita buka yuk di 1 Korintus 15. Di ayat 10. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. Kita sama-sama baca ya. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. Sama-sama itu. 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini adalah perkataan Paulus. Dia sedang menyampaikan bahwa dia ada itu adalah karena kasih karunia Allah. Paulus ada adalah karena kasih karunia Allah. Dan Paulus juga menyampaikan bukan hanya bahwa dia ada karena kasih karunia Allah, tapi Paulus juga menyampaikan siapa dia sebelumnya. Kita lihat di ayat yang 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Paulus menyampaikan tentang siapa dia sebelumnya. Begitu sangat tidak mungkin bahwa dia akan menikmati yang namanya kasih karunia Allah. Dan dia katakan, aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Kenapa? Karena dia penganiaya jemaat. Jadi dia tidak layak dibandingkan rasul-rasul yang lain. Sebelum Paulus menyampaikan tentang kasih karunia Allah, dia menyampaikan siapa dia. Tapi karena Allah memilih dia dengan cara yang luar biasa, di dalam perjalanannya Tuhan menjamah dia. Dari situ berjalan dia untuk yang mengasihi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, sehingga membuat Tuhan itu menjadi segalanya dalam hidup Paulus. Sehingga dia memberikan diri Paulus, Allah yang berdaulat dalam hidup Paulus. Allah memberi diri, Paulus memberi diri kepada Allah kita. Paulus memberi diri dan dia dekat dengan Allah kita. Dan Paulus di sini berkata yang di ayat 10.
Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Paulus menyampaikan ayat 9, siapa dia sebelumnya? Dan di sini dia tidak berkata, aku ada karena saya sudah melakukan hal seperti ini kepada Allah. Aku sudah berbuat seperti ini. Tapi dia karena mengasihi Allah, karena dia dekat dengan Allah, dia menyadari semua adalah karena kasih karunia Allah. Dan di sekarang, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah bagaimana aku ada sekarang. Dia menyadari itu. Dan kita lihat yang B-nya itu. Dikatakan lagi, kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Apa yang dialami Paulus? Anugerah yang dialami Paulus. Setelah dia menikmati, dia menyadari semua apa yang dia alami. Apa yang dijalani hidup dia. Setelah dia jadi rasul. Bahkan sebelum jadi rasul. Dia bilang, dan kasih karunia yang digarukannya kepadaku tidak sia-sia. Di sini saya belajar sekali, Tuhan terima kasih. Pasti Paulus mengalami banyak hal dalam perjalanan hidupnya setelah engkau memilih dia, memanggil dia. Tetapi dia katakan, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Paulus mengalami banyak hal, dan kalau kita yang baca firman Tuhan pasti bisa melihat ini. Tapi Paulus menyadari betul siapa dia sebelumnya. Dan setelah dia tahu siapa dia saat itu di dalam Tuhan Yesus, itu adalah semua karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan Paulus bilang, saya tidak membuatnya menjadi sia-sia. Dan apalagi yang Paulus katakan di dalam hidupnya, perjalanan hidupnya. Bukan hanya tidak membuat kasih karunia Allah itu menjadi sia-sia. Dikatakan lagi ya, yang berikutnya poin 3-nya ya. Tadi 1 kasih karunia, kedua tidak sia-sia, yang poin 3-nya. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Paulus berkata, sebaliknya yang ketiga, aku telah bekerja keras lebih daripada mereka semua. Kita lihat sini, Paulus menyadari betul bahwa dia adalah kasih karunia Tuhan. Dan itu sesuatu yang begitu sangat berharga bagi dia, sehingga tidak membuat itu menjadi sia-sia. Apapun yang dialami, tidak gampang untuk dia langsung menyerah, putus asa, melepaskan suatu tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada dia, melepaskan suatu kebenaran firman Tuhan yang dialami dia, melepaskan firman Tuhan, kebenaran yang sudah pernah dia dapatkan, tidak menjadi sia-sia bagi Paulus. Apa yang sudah pernah dia dapatkan dari Allah, dia hargai, dia syukuri, karena dia tahu ini semua karena kasih karuniamu Tuhan. Sehingga tidak menjadi sia-sia walaupun ada harga yang begitu berat, ada harga yang begitu besar. Makanya dibilang gini, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Kenapa Paulus bisa berkata, aku bekerja lebih keras daripada semua? Sejak awal Tuhan panggil dia menyadari siapa dia. Dia sebelumnya adalah yang paling hina, yang tidak layak. Tapi Tuhan memilih dia, Tuhan memanggil dia. Dan dia menyadari itu semua karena kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang sudah memilih dia, memanggil dia. Dan apa yang dia ketahui tentang Allah ini, dia hargai. Dan dia tidak membuat itu menjadi sia-sia. Dan waktu ada suatu keadaan yang dihadapi, apa yang dikatakan? Aku bekerja keras lebih daripada mereka semua. Lebih daripada rasul-rasul yang lain. Lebih daripada orang-orang yang lain. Apakah ini karena dia merasa hebat, kuat? Tidak, kita lihat tadi poin yang B-nya itu dan A-nya itu. Karena dia ada
adalah karena kasih karunia Tuhan. Indah sekali kalau kita lihat di sini. Paulus bisa bekerja keras. Ada harga yang harus dihadapinya. Mungkin dalam kebersamaan dia dengan murid-murid yang dilayaninya dia. Di dalam komunitas hidup dia. Dalam perjalanan dia dalam melayani, bisa banyak hal dihadapi Paulus. Banyak hal dihadapi Paulus. Tapi Paulus tidak lupa. Kenapa dia ada saat itu adalah karena kasih karunia Tuhan yang sudah memilih dia yang paling hina di antara semua. Dan itu menjadi satu kekuatan bagi Paulus. Untuk yang dekat dengan Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi Allah. Dan dia memberikan dirinya supaya bagaimana Allah terus berdaulat dalam hidup dia. Ada apa sesuatu yang dihadapi Paulus. Dia terus berjuang, saya untuk bekerja keras untuk bisa melewati ini semua. Kita lihat yang poin yang 4-nya itu. Kenapa dia bisa melewati dan dia bisa punya kekuatan, kemampuan untuk bekerja keras. Yang 4 dibilang, tetapi bukannya aku, melainkan karunia Allah yang menyertai aku. Kenapa dia bisa melewatinya dan bekerja keras? Karunia Allah yang menyertai aku. Ada karunia Allah. Seseorang kalau menyadari ada kasih karunia Allah dalam hidup dia, seseorang tidak langsung bisa menyerah waktu ada satu keadaan yang dihadapi. Seseorang tidak langsung bisa putus asa waktu dia menghadapi sesuatu. Kalau dia menyadari, saya ada karena kasih karunia Allah. Lalu setelah dia tahu dia ada karena kasih Tuhan, dia membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan dia semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Dan dia menyadari, ya Tuhanku, aku ada karena Engkau. Dan dia semakin menikmati kemanapun saya ada, Engkau ada. Allah yang berdaulat, Allah Immanuel, Allah yang menyertai dia. Dia menyadari kemanapun saya berjalan, Engkau ada bersama dengan saya Tuhan. Ada suatu perjalanan hidup yang dialami. Ada suatu tantangan dan godaan yang dialami. Dia kembali sadar, saya ada karena Engkau, sama seperti Paulus. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus menyadari betul. Pertama kali Yesus memanggil dia, jatuh bangun seperti apapun, dia tidak pernah lepas suatu pegangan dan pengenalannya kepada Allah. Kasih karunia-Mu Tuhan terus ada menyertai saya. Sehingga kekuatan yang menyertai dia yang dialami Paulus, kasih karunia Allah itu. Waktu ada satu keadaan yang berat dihadapi. Waktu ada suatu tantangan, cobaan yang dialami. Dia tidak berkata untuk saya mundur dulu, istirahat dulu. Saya mau berdiam dulu. Lalu keluar suatu kata-kata dari perkataannya, atau bukan berkata-kata dari perkataannya, pikirannya. Tapi terus dia berpegang kepada perkataan Tuhan. Dia terus memegang perkataan firman Tuhan. Bahkan dia mengajar. Kehidupan Paulus menjadi suatu kesaksian. Apa yang dialami Paulus bukan menjadi dia manfaatkan iblis, senjata bagi iblis untuk boleh menghancurkan apa yang dialami Paulus. Tapi apa yang dialami Paulus bahwa dia ada karena kasih karunia Tuhan, dan itu menjadi suatu anugerah kekuatan bagi dia. Dia bisa jadi bersaksi. Dia menjadi suatu kesaksian untuk disampaikan. Kita lihat yang ayat 11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ada keadaan yang keras yang dihadapi Paulus. Tapi dia terus melihat tentang siapa dia yang dari sejak awal Allah memanggil dia. Saya ada karena kasih karunia Allah. Siapa saya? Saya dulu yang paling hina. Penganiaya jemaat. Sebenarnya tidak layak. Dia penganiaya jemaat.
Tapi kehidupan Paulus disampaikan kepada banyak orang dan menghasilkan ada murid-murid. Menghasilkan suatu buah. Ada murid-murid yang dilayaninya. Akhirnya apa? Mereka mengajar. Mereka memberikan suatu kesaksian hidup. Dan dikatakan gini, dan demikianlah kau menjadi percaya. Sebab itu baik aku maupun mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang yang sudah merasakan suatu kehidupan yang disampaikan oleh Paulus. Dan mereka menjadi percaya lewat hidup mereka. Bapak Ibu Saudaraku, kita sedang ada di masa-masa di hari ini kita bisa mengalami banyak pencobaan. Kita mengalami banyak pergumulan dan pencobaan. Tapi mari kita terus menikmati kasih karunia Allah. Ada kasih karunia Allah yang sudah diberikannya kepada kita. Kita pasti mengalami yang namanya pencobaan. Kita lihat ya, Yakobus 1 ayat 12. Ya. Kita lihat Yakobus 1 ayat 12. Dikatakan gini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kita sini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bisa kita mengalami masalah, pencobaan yang kita hadapi. Hari-hari ini sedang banyak orang di seluruh dunia, orang hari-hari ini sedang mengalami pencobaan. Seluruh dunia hari ini orang sedang banyak mengalami pencobaan. Di sini katakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kenapa bisa bertahan dalam pencobaan? Pasti karena dia mengasihi Yesus. Dia dekat dengan Yesus. Dia ada satu kebenaran yang menuntun dia untuk bisa bertahan dalam pencobaan itu. Dan di sini dikatakan kita ayat 12 itu poin-poinnya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ada pencobaan, kenapa bisa bertahan? Karena dia mengasihi Yesus, dekat dengan Yesus. Ada kasih karunia yang dinikmati. Secara kekuatan dia tidak bisa bertahan. Ada pencobaan, ada masalah yang dialami dalam perjalanan hidupnya. Pasti tidak dia bisa bertahan, tapi ada kasih karunia Tuhan. Ada anugerah Tuhan yang dinikmatinya dia, sehingga dia bertahan. Dan di sini dikatakan ada poinnya, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah barang siapa yang mengasihi dia. Dikatakan, kalau kita lihat, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kenapa mahkota itu kepada yang mengasihi dia? Karena seperti lagu pujian tadi, mengasihi dia, lalu dekat, menikmati baitnya, pribadinya, hadiratnya. Orang yang mengasihi Tuhan itu akan dia terus tetap bertahan. Ada pencobaan. Karena tanpa dekat dengan Tuhan, membangun hubungan terus dengan Tuhan, susah untuk kita bisa melihat terus memandang kasih karunia Tuhan itu. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita akan lihat adalah kekuatan. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Tapi berbeda kalau kita mengasihi Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kita akan kembali, saya pasti bisa melewati ini Tuhan. Saya pasti bisa menjalani ini Tuhan. Walaupun keadaannya seperti ini, saya pasti bisa Tuhan. Karena kenapa? Dia tahu ada kasih karunia Tuhan dalam hidupan saya. Bukan kuat gagah saya, bukan kuat roh, bukan kekuatan saya, bukan karena pengalaman saya, bukan karena saya hikmat saya, bukan karena saya tahu banyak firman Tuhan, tapi karena kasih karuniamu Tuhan. Dalam kehidupan siapapun. Indah sekali. Di hari-hari ini, banyak orang akan mengalami pencobaan. Tetapi siapa yang bisa akan melewatinya? Yohanes 14 ayat 15 bilang, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Dia akan melakukan firman Tuhan. Dia akan bertahan. Orang yang mengasihi itu, kenapa kita diajar untuk terhubung dengan dia, menikmati baitnya, menikmati pribadinya, supaya kita bisa mengasihi dia dan melakukan firman-Nya.
melakukan perkataannya. Ini jadi kekuatan. Berat yang kita alami untuk menuruti perintah Tuhan ini dalam mengasihi Dia. Yang kita lihat keadaannya seperti ini, firman Tuhan berkata seperti ini, gimana? Sakit Tuhan, bahkan ada yang mengeluh, Tuhan berat sekali pencobaan ini, bahkan ada. Saya bersyukur, saya bukan lagi tidak ada memiliki suatu pergumulan, saya ada. Tapi dalam minggu-minggu ini, bahkan kemarin, sampai saya gini, ke siapa ya saya serahkan dulu firman Tuhan untuk hari ini? Lelah. Melayani yang sedang selayani. Sudah berapa hari melayani terus, saya bilang, bisa enggak hari Sabtu ini jangan dulu. Saya mau tenang. Lalu apa disampaikan? Kalau tidak sekarang akan begini-begini. Saya mau masuk kamar dulu ya. Saya mau tenang. Sebelumnya saya sudah dapat firman Tuhan ini yang mau disampaikan ini. Saya sudah dapat. Tapi saya pingin kemarin itu saya enggak dulu kemana-mana. Tapi saya sudah buat janji seorang, oke lah, jam sekian, oke. Tapi janganlah sampai sore. Saya pengen menikmati Engkau Tuhanku. Begitu selesai, akhirnya ya sudah, saya hanya masuk kamar. Saya teduh, air mataku mengalir. Saya hanya bilang apa? Cukup Engkau ada pada saya Tuhan. Cukup Engkau ada di dalam saya. Engkaulah yang menolong saya. Anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Dan biasanya saya bisa tidur di atas 9:30. 9:30 saya sudah tidur supaya saya bisa bangun pagi. Bisa 4:30 atau 4:30, pas itu udah. Tapi saya juga jangan lelah hari ini ya. Saya bisa bangun 4:30 tadi. Saya tidak banyak berbuat apa-apa, tapi saya pengen menikmati Engkau Tuhan. Saya ingin menikmati. Banyak orang hari ini sedang mengalami banyak hal, pencobaan. Tapi indah sekali. Jika engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tapi seseorang akan sulit untuk melakukan perintah Tuhan. Dia tahu firman Tuhan, dia tahu perkataan Tuhan, dia tahu apa yang didapat dari Tuhan. Dia tahu, tapi waktu melakukannya begitu sangat sulit dia lakukan. Dia tahu untuk yang namanya mengampuni. Dia tahu untuk namanya memberkati. Padahal yang mau diampuni itu sudah begitu sangat menyakiti hati dia. Dia tahu, aku harus mengampuni orang tersebut. Tapi apa? Begitu sulit sekali dia untuk menuruti perintah Tuhan. Dia sulit sekali untuk menuruti perintah Tuhan. Dia tahu kebenaran. Tetap kau beribadah, tapi lelah. Pergilah, ada suara. Tapi gini-gini. Banyak hari ini mengeluh. Bahkan ada yang berkata, karena saya suka terhubung, bersyukur Tuhan izinkan saya melayani pelayan pribadi-pribadi. Udah berdoa kok kayak seperti ini, kok masalahnya besar sekali. Hampir putus asa. Tapi kalau dia menyadari, ada Allah yang sejak semula yang memilih dia, kasihnya Tuhan itu, terus dia pegang, engkau sudah memilih aku, pasti engkau adalah Tuhan yang setia. Makanya Yesus bilang, walau engkau tidak setia, aku tetap setia, kata Tuhan. Walau engkau tidak setia, aku tetap setia, kata Tuhan. Itulah penyertaan Tuhan Allah Immanuel itu. Akan ada kemampuan dan kekuatan untuk melakukan firman-Nya. Sebenarnya kita sudah lihat secara pikiran, secara akal budi, oh gimana aku ini?
Tapi itulah kalau kita kembali ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Sehingga bisa dengan sesuatu kekuatan dari Allah sampai kita bingung, kok saya bisa ya Tuhan. Perlu yang mengasihi Tuhan itu, dekat dengan Tuhan itu. Kita jadi bisa tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita bisa. Ya, ada orang yang berjahat, dia bisa membalas kejahatan itu. Dia bisa. Kita lihat ya, 1 Petrus 3. Kita lihat ya. 1 Petrus 3. Kita lihat ayat 10. Ayat 9. Ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9. Di sini ayatnya dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya dikatakan, hendaklah kamu memberkati. Janganlah membalas, ya, 1 Petrus 3 ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Gimana kira-kira? Udah dicaci maki, kita jangan membalas caci maki. Siapa di sini? Udah dicaci maki, kita tidak membalas caci maki. Siapa? Adakah? Haleluya. Tidak membalas satu omongan yang tidak baik, tetapi dari baliknya mulutnya mungkin. Tapi indah sekali. Gimana kita bisa memberkati dia? Kembali. Ada kekuatan dari Tuhan. Kita bisa mengalami pencobaan ini. Seluruh dunia sedang mengalami pencobaan. Kita bisa mengalami pencobaan ini. Ada sesuatu yang tidak enak yang kita alami. Kalau di sini jangan balas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu berkati. Sekarang banyak orang sedang mengalami pencobaan-pencobaan. Tetapi kita akan bisa menerima mahkota itu. Amin. Kalau kita terus berjalan bersama Tuhan. Kita bisa akan melakukan firman Tuhan, bukan kekuatan kita. Tidak. Tapi kenapa? Kita bisa melakukan firman Tuhan itu untuk mengasihi, untuk menerima, untuk mengampuni, untuk memberkati. Nih, udah dicaci maki, udah berbuat jahat, kita tidak merasa, tapi apa? Memberkati di sana. Hendaklah kamu memberkati. Dari mana kekuatannya? Ada kasih karunia Tuhan. Dari mana ada kasih karunia? Karena kita memiliki firman, kita dekat dan mengasihi Tuhan Yesus kita. Dan bukan hanya itu, di hari-hari ini kita menjadi saksi-saksi Tuhan, saksi-saksi Kristus. Kita bisa jadi berkat kepada banyak orang. Bukan hanya karena kita satu orang mau satu, tapi hidup kita menjadi sesuatu bagi banyak orang. Hidup kita, orang lain jadi bisa mengalami sesuatu lewat hidup kita. Lewat pergumulan yang kita alami, lewat pencobaan yang kita alami. Seperti Paulus tadi bilang, dan mereka mendengar apa yang mereka ajarkan. Apa yang kita saksikan, bukan berbicara kita tahu banyak firman Tuhan, tapi hidup kita jadi rasa dan berkat. Dan di hari-hari ini di tengah banyak orang sedang mengalami pencobaan, Tuhan lagi merindukan kitanya. Jadi saksi-saksinya. Jadi berkat bagi banyak orang. Kita lihat di Wahyu 3. Kita lihat di Wahyu 3. Ayat 10.
Wahyu 3 ayat 10. Sini katakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Karena engkau menuruti firman-Ku. Seperti tadi, ada pencobaan, tapi terus bertahan dalam pencobaan itu. Karena mengasihi Yesus. Dan di sini katakan, karena engkau menuruti firman-Ku. Kenapa bisa menuruti firman? Karena mengasihi Yesus. Kalau engkau mengasihi Aku, engkau akan menuruti firman-Ku. Kekuatan dalam mengasihi Yesus itu ada. Dan bukan hanya menuruti firman, ada juga suatu sukacita menantikan Tuhan. Dan di sini kata Yesus, firman Tuhan, Aku pun akan melindungi engkau di hari pencobaan. Dan pencobaan itu datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Seluruh dunia sedang mengalami pencobaan ini. Yang diam di bumi. Mungkin kalau di sini ada ngobrol, ketemu, melihat seseorang, atau ngelihat dari TikTok, saya jarang, bukan itu suka TikTok. Mungkin melihat atau apalah, dengar televisi, kita bisa melihat tentang pencobaan atau apa yang kita alami, keluarga kita, keluarga besar kita. Tapi kita lihat ini, akan ada perlindungan Tuhan. Maka Aku pun akan melindungi engkau di hari pencobaan itu. Karena engkau menuruti firman-Ku. Bersyukur sekali untuk kasih karunia Tuhan, bukan kuat gagah kita. Kita akan bisa bertahan dalam pencobaan itu. Dan juga waktu kita bisa bertahan dalam pencobaan itu, jadi kita baca, kita akan menerima mahkota. Akan kita menerima mahkota, waktu kita bisa bertahan. Pada akhirnya, pada finalnya, kita akan menerima mahkota. Karena kita bisa melewatinya. Bukan kuat gagah kita. Tapi karena roh Tuhan yang terus kita dekat dengan Tuhan. Dan ada kasih karunia yang kita miliki. Ayat 11, Wahyu 3 ayat 11. Kita baca, kita lihat. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Aku akan datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa seorang ini? Saya tuh renung, siapa? Suatu keadaan bisa akhirnya kita jadi lelah, kita capek, kita menyerah. Sudahlah. Akhirnya kita tidak terus berjalan dengan iman. Kita terus tidak berjalan dengan suatu keterhubungan dengan Tuhan. Kita terus tidak melihat bahwa merindukan Allah berdaulat dalam hidup kita, Dialah segalanya. Saya waktu merenung ayat 11 ini, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saya ngerenung, salah satu contoh, kekecewaan. Seumpamanya saya lagi renung, seseorang lagi kecewa dengan seseorang. Si A dengan si B lagi kecewa, si A ini lagi kecewa dengan si B. Kekecewaannya begitu kuat. Setiap melihat dia, begitu gak suka. Dia tetap baik kepada si seorang ini. Tapi sebenarnya sudah ada akar, saya tidak suka dengan dia. Hidupnya jadi hambar. Bagaimana anugerah Tuhan, Roh Kudus, bagaimana dia bisa terhubung dengan Tuhan? Kalau dia sendiri mengalami yang namanya kepahitan dan kekecewaan. Dia sendiri mengalami yang namanya keputusasaan. Dia sendiri sebenarnya sedang mengalami suatu keadaan yang sulit sekali untuk dia lepaskan. Bagaimana kira-kira dia bisa menikmati keanugerah Tuhan, kasih Tuhan itu? Iya ya, saya ngerenung. Berarti lewat seseorang itu,
supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tadinya dia memiliki mahkota, tapi suatu keadaan dia tidak bertahan dalam pencobaan. Kalau dia bertahan, dia akan menerima mahkota itu. Tapi dia tidak bertahan dalam pencobaan itu. Akhirnya mahkotanya tidak. Hilang mahkotanya. Diambil oleh suatu keadaan apa yang sedang dihadapinya. Karena dia tidak bertahan dalam pencobaan itu. Bersyukur kita untuk Tuhan Yesus. Siapa menjadi pandangan kita, mata kita tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Dia melewati semua, bahkan dia berkata, pikulah kuk yang kupasang. Kita bisa mengalami sesuatu beban yang berat, tetapi kita tidak berjalan sendiri. Ada kasih karunia Tuhan, ada anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk bisa melewatinya. Sehingga saatnya pas Tuhan datang, Yesus datang, dia terus melindungi kita. Kita terus bersama-sama dengan dia. Mahkota kita tetap ada pada diri kita. Dan bukan hanya kita yang terus mahkota kita ada pada kita. Kita melihat orang yang bermasalah, kita jadi punya belas kasihan. Tuhan, aku pun dulu seperti dia. Aku rindu dia juga mengalami Tuhan suatu kemenangan dan lewat hidup saya. Akhirnya apa? Dia menjadi suatu kehidupan bagi dia. Kita nggak sangka, hei, hidupnya yang dulu seperti itu. Kita nggak nyangka, dia pun bertahan dalam pencobaan yang lama. Dia memiliki suatu mahkota kehidupan. Dia memiliki mahkota. Saatnya Tuhan datang. Dan dia jadinya menanti-nantikan Tuhan. Ada orang, jangan Tuhan datang dulu karena hidupku seperti ini. Tapi ada orang yang dekat dengan Tuhan, yang bersekutu dengan Tuhan, justru dia menantikan. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku kalau sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Dia menikmati secara pribadi hadiratnya. Kebayang oleh dia, kalau dia datang, saya langsung melihat dia waktu yang datang yang kedua kali. Tapi sebagai seorang yang hidupnya jauh dari Tuhan, jangan dulu datang, saya belum siap. Tapi beda, dikuasai setan. Dia gak mikirin itu lagi. Pencuri datang untuk mencuri, membinasakan. Mau bunuh diri, mau apa, dinasihatin dia tidak akan. Mau mati ke apakah, dengan mau ke neraka kayak enggak. Tapi beda orang yang mengasihi Tuhan. Ada kekuatan untuk melalui, bukan kuat gagah kita. Bukan karena kita tahu banyak firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita terus bersyukur dan bangga dengan Yesus kita. Yesus kita tidak hanya mati untuk keselamatan kita, tapi Yesus kita ada dalam hidup kita. Seperti yang di Yohanes 10 ayat 10, aku datang memberi hidup dan memberinya segala kelimpahan. Ada suatu kekuatan, ada kasih karunia untuk kita bisa menjalani hari-hari hidup ini. Dan kita bisa berbuat sesuatu yang besar, menjadi saksi-saksi Tuhan. Bukan hanya kita yang berkemenangan, bahkan firman-Nya kita lebih daripada pemenang. Tuhan tahu, karena dia sendiri yang berbicara, yang di Wahyu 3 ayat 10. Ada pencobaan atas seluruh dunia. Apakah Tuhan hanya ada pencobaan seluruh dunia dan mencoba yang diam di bumi ini dia diam? Enggak. Tapi dikatakan, aku akan melindungi engkau, kata Tuhan Yesus. Aku akan melindungi engkau yang menuruti firman-Ku. Untuk itu kita bersyukur sekali untuk Tuhan kita. Mari kita terus berjalan. Kita terus bersyukur punya Yesus yang begitu mengasihi kita. Saya sangat begitu rema yang Yohanes 10 ayat 10 itu. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh binasa. Hai iblis, apapun pekerjaanmu, apapun rencanamu untuk merusak banyak orang,
tidak bisa berbuat apa-apa. Karena aku punya Yesus, kita bisa memiliki itu. Yesusku ada, memberikan hidup dan segala kelimpahan. Ada pengharapan, ada sukacita, bisa nyanyi-nyanyi. Kayak pujian tadi, bukan karena suasananya kita bisa nyanyi. Waktu ada masalah pencobaan juga kita bisa memuji Tuhan karena kita tahu kita punya kenalan akan Tuhan. Di dalam sembari mandi juga pernah punya masalah, bisa menangis. Tapi kita bisa menyanyi-nyanyi, lagi kerja-kerja. Seseorang bapak lagi bawa motor, karena Tuhan dia bisa sebaru motor, dia mungkin menangis, tapi sedang terhubung sama Tuhan yang bawa kendaraan. Ada kasih karunia Tuhan. Itu gitu ayat yang terakhir. Yuk kita lihat Yohanes 1. Ya. Bentar ya. Kita lihat Yohanes 1 yang terakhir, kita lihat Yohanes 1 ayatnya yang ke-16. Yohanes 1 ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena kita dekat dengan Tuhan, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Akhirnya bisa dalam perjalanan hidup kita bisa ada kekuatan, ada kasih karunia Tuhan pada kita. Oke, satu lagi. Ya coba Roma 5 ayat 17. Coba kita lihat. Yang terakhir ini ayatnya ya. Roma 5 ayat 17. Ini katakan, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Adam ya, maka lebih benar lagi bagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus. Kita bersyukur sekali untuk Yesus. Kita menerima kelimpahan kasih karunia ini dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Oleh karena apa? Satu orang, itu Yesus. Mari kita semakin terhubung dan dekat dengan Yesus kita. Mari kita semakin jatuh cinta dengan Yesus kita. Ya, ada dosa, ada pekerjaan iblis untuk coba berbuat sesuatu, tapi kita lihat yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu Yesus. Kita memiliki anugerah kelimpahan kasih karunia. Aku datang memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan, kata Yesus. Kita pegang ini. Amin. Katakan kanan kiri. Adik kasih karunia bagi engkau dan saya yang sangat berkelimpahan, katakan. Kalau ada pencobaan, pasti engkau bisa bertahan. Amin. Bagaimana di sini sedang ada dalam suatu masalah, ada dalam pergumulan? Banyak pasti ya. Tapi kita bersyukur ada kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan sesuatu yang kita semakin dekat dengan Tuhan. Bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang mati bagi kita, yang melimpahkan, kelimpahan kasih karunia. Begitu gitu, mari kita senantiasa datang kepada Dia. Yuk kita datang pada Tuhan. Haleluya. Untuk kita bangkit dari hari ini menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita yang mengalami suatu keadaan bukan hanyut dikuasai oleh pencobaan itu, tapi kita berkeluar, lihat Allah memberi perlindungan. Yang di Wahyu tadi, Allah memberi perlindungan. Untuk itu mari kita terus ada dalam melakukan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri dalam nama Yesus. Pujian
bangkit berdiri, yuk kita datang pada Tuhan. Mari masing-masing berbicara apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Rindukan untuk kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Kalau ada di antara kita, gampang sekali mengeluarkan satu kata-kata yang tidak baik dari perkataan kita. Mudah sekali dikuasai amarah dan emosi. Datang pada Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Ada kekuatan dan kemampuan dari Tuhan. Waktu ada suatu keadaan diizinkan Tuhan, pencobaan dalam rumah tangga, dalam kerja, hubungan suami istri, melihat suatu keadaan, emosi, marah. Dalam nama Yesus, mari setiap kau datang pada Tuhan. Dalam nama Yesus kau menjamah Tuhanku. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Engkau menjamah setiap kami Tuhan Yesusku. Engkau menjamah setiap kami Bapa. Dalam nama Yesus, jamah. Mari setiap kita datang pada Tuhan. Yesus ada di tempat ini. Yesus ada di sini. Semua yang berharga, semua yang mulia. Tuhan tahu setiap pergumulan kita, Tuhan tahu keadaan kita. Seluruh dunia sedang mengalami pencobaan. Seluruh dunia sedang mengalami pencobaan. Tapi kita punya Yesus. Kalau engkau melakukan firman-Ku, aku akan melindungi engkau, aku akan beri pertolongan. Waktu ada pencobaan, iblis tidak ambil bagian. Tapi justru kita datang kepada Tuhan. Bukan hanya keluar dari masalah, bukan hanya menang dalam pencobaan, tapi seperti Paulus bilang, aku bekerja keras daripada semua orang karena ada kasih karunia Tuhan. Karena ada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu tidak menjadi sia-sia. Kami Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Kami jamah siap kami Bapa. Engkau yang tahu kami sedang dalam pergumulan. Berapa singkat dan berapa? Singkat dan berapa? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.
ini perkataan kami bagi Engkau. Oh Rabasikiara Basikara Rabasikata Kalabasi. Dalam nama Yesus, Roh Kudus-Mu yang menaungi setiap kami, Roh Kudus-Mu yang memenuhi setiap kami. Dan kami menyala-nyala di arah ini. Kami lebih daripada pemenang. Tuhan, apapun kondisi kami saat ini Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu terus berlimpah-limpah dalam kami, untuk kami semakin mengasihi Engkau Tuhan, untuk kami semakin mengerti dan mau dibawa masuk dalam kehendak dan rencana-Mu Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar firman ini berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman ini menjadi kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Allah kami, di dalam berkat nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jika sudah dapat semua, kita memberi persembahan kita pada pagi hari ini. Saya ajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Meskipun musuh di depanku, rintangan
berdoa untuk menutup ibadah kita. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran kami Tuhan, bisa hadir di tengah-tengah tempat ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk suasana yang indah yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur, bersuka cita Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami sudah Engkau berkati, sudah Engkau limpahi dengan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan-Mu yang besar di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Roh-Mu Tuhan yang sudah mengurapi kami. Roh-Mu yang mengurapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau yang berbicara bagi kami dan berkata-kata bagi kami. Dan kami bersyukur pada-Mu Tuhan Yesus. Oh, kami semua diberkati oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus berbicara bagi kami semua dan menguatkan kami untuk kami hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh-Mu yang bekerja terus bagi hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Engkau mengurapi dia dan memakai dia lebih lagi Tuhan, lebih dahsyat dari apa yang dari semula kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau sudah sediakan bagi kami. Terima kasih untuk kami sudah memberikan kepada Engkau Tuhan berkat bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kami sudah memberkati Engkau Tuhan. Dan pakailah Tuhan berkat-Mu ini Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau berkatinya, biarlah semua apa yang Engkau berikan Tuhan, biarlah kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau menguduskannya Tuhan, memberkatinya Tuhan. Pakailah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami memberitakan firman-Mu, dimanapun kami menyampaikan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Di Indonesia ini Tuhan, di Samarinda dan di berbagai kota di Indonesia dan berbagai tempat di dunia ini juga Tuhan. Engkau memberkatinya Tuhan, Engkau mengurapinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Engkau berikan pada kami. Kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan kita beri keselamatan. Kita memberikan berkat pada Tuhan. Kita angkat tangan kita pada Tuhan. Kita angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami kepada Engkau. Kami bersyukur bahwa anugerah-Mu sungguh besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu itu yang sudah Engkau limpahkan bagi kami. Engkau yang berkati kami berlimpah-limpah dan kami bersyukur padamu. Dan Engkau yang mengurapi kami Tuhan dengan segala apa yang ada padamu Tuhan, kepada kami Tuhan. Dan Engkau memberkati kami Tuhan berlimpah-limpah dalam pekerjaan kami. Di dalam apa yang kami lakukan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah anugerah-Mu Tuhan terus berlimpah-limpah atas kami. Engkau yang berkati apa yang sudah kami kerjakan Tuhan. Dan biarlah anugerah-Mu Tuhan berlimpah-limpah atas kami dan memberkati setiap apa yang kami kerjakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau dan kami percaya bahwa Engkau yang memberkati kami yang berlimpah-limpah dan Engkau yang memberkati kami dalam pulang kami dalam damai sejahtera-Mu dan Roh-Mu yang mengerjakan pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan diri kami kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kanan kirinya, katakan Tuhan berkati.